bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ya? Baik. Pada kesempatan kali ini, Kak Nanda akan menganalisis puisi, yaitu puisinya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Ruang Tunggu. Pada kesempatan kali ini, nantinya Kak Nanda akan menganalisis menggunakan pendekatan sastra, yaitu pendekatan mimetik. Karya sastra sangat beragam bentuknya. Ada novel, ada cerpen, puisi, dan drama. Karya sastra tersebut merupakan hasil dari kreativitas dan imajinasi seorang pengarang. Sebagai seorang pengamat dan pemerhati bahasa, kita berkewajiban untuk menelaah hasil kreativitas pengarang tersebut dengan berbagai pendekatan. Di antaranya ada pendekatan mimetik, sosiologis, struktural, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini nantinya Kak Nanda akan menggunakan pendekatan sastra, yaitu pendekatan mimetik. Apa sih sobat pendekatan mimetik itu? Pandangan pendekatan mimetik adalah adanya anggapan bahwa puisi adalah tiruan alam atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia di kehidupan raya ini. Kalau menurut Abrams, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Sedangkan menurut Aristoteles berpendapat bahwa mimesis bukan sekadar tiruan, bukan sekadar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Baik teman-teman, sebelum kita menganalisis puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Ruang Tunggu menggunakan pendekatan mimetik, mari kita simak pembacaan puisi yang berjudul Ruang Tunggu karya Sapardi Djoko Damono berikut ini. Ruang Tunggu karya Sapardi Djoko Damono. Ada yang terasa sakit di pusat perutnya. Ia pun pergi ke dokter. Belum ada seorang pun di ruang tunggu. Beberapa bangku panjang yang kosong tak juga mengundangnya duduk. Ia pun mondar-mandir saja menunggu dokter memanggilnya, namun mendadak seperti didengarnya suara yang sangat lirih dari kamar periksa. Ada yang sedang menyanyikan beberapa ayat kitab suci yang sudah sangat dikenalnya. Tapi ia seperti takut mengikutinya, seperti sudah lupa yang mana. Mungkin karena ia masih ingin sembuh dari sakitnya. Nah, itu tadi teman-teman pembacaan puisi yang berjudul Ruang Tunggu
karya Sapardi Djoko Damono. Setelah ini nanti kita akan menganalisis pembacaan puisi tersebut menggunakan pendekatan sastra mimetik. Nah, puisi tersebut mengisahkan tentang seseorang yang merasa sakit yang kemudian akan mencari dokter untuk mengobati penyakitnya. Pada umumnya, kita sebagai manusia tentu akan melakukan hal sama, yakni mencari dokter agar dapat membantu pemulihan kondisi tubuh kita saat kita merasa kondisi tubuh kita sedang sakit. Baik teman-teman semuanya, mari kita menganalisis puisi tadi menggunakan pendekatan mimetik. Untuk bait yang dimulai dari bait pertama, ada yang terasa sakit di pusat perutnya. Ia pun pergi ke dokter. Belum ada seorang pun di ruang tunggu. Beberapa bangku panjang yang kosong tak juga mengundangnya duduk. Ia pun mondar-mandir saja menunggu dokter memanggilnya. Nah, di dalam bait tersebut yang sudah saya ucapkan tadi, bait dalam puisi tersebut menjelaskan tentang kondisi sebuah ruangan yang menjadi tempat keberadaan si pasien yang hendak menunggu dokter. Digambarkan bahwa terdapat bangku panjang yang kosong. Belum ada seorang pun yang terlihat di ruang tunggu. Ia pun mondar-mandir menunggu dokter untuk memanggilnya. Si pasien berarti sedang seorang diri, sedang sendirian. Nah, ditemani sepi, tampaknya si pasien merasa takut dan gelisah. Hingga walaupun melihat bangku panjang yang kosong, ia tetap memilih mondar-mandir dan tidak ingin duduk. Hal-hal yang digambarkan dalam puisi ini juga dapat kita jumpai dalam kehidupan nyata, yakni terdapat dalam bangku panjang serta suasana yang dihadirkan selama menunggu. Ketika kita merasa gelisah atau takut, terkadang kita melakukan hal-hal yang bahkan otak kita pun tidak kita sadar. Baik, untuk bait selanjutnya yang terdapat pada bait namun mendadak seperti didengarnya suara yang sangat lirih dari kamar periksa. Ada yang sedang menyanyikan beberapa ayat kitab suci yang sudah sangat dikenalnya. Pada bait tersebut, karena mungkin sudah tenggelam dalam pikirannya sendiri, si pasien tiba-tiba mendengar sebuah suara yang sangat lirih. Suara tersebut sedang melantunkan ayat-ayat kitab suci yang mana pasien ini sudah sering dengar dan kenal dengan suara tersebut. Meskipun demikian, si pasien tetap merasa takut untuk mengikuti suara lirih tersebut. Si pasien tersebut mulai berpikir tentang hal-hal aneh dan tetap bertekad untuk melanjutkan hidup. Ia masih ingin sembuh dan hal ini digambarkan dalam bait puisi yang selanjutnya. Dalam bait selanjutnya, yaitu yang terdapat pada bait tapi ia seperti takut mengikutinya, seperti sudah lupa yang mana mungkin karena ia masih ingin sembuh dari sakitnya. Pada bait tersebut kita bisa melihat bahwa ketika kita dalam kondisi sakit, tentu kita pasti ingin sembuh. Dengan cara berobat ke dokter, meskipun memakan biaya yang tidak sedikit, tapi kita rela dalam melakukan hal tersebut demi kesembuhan kita sendiri. Oleh sebab itu, puisi ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yakni keinginan jiwa untuk pulih atau sembuh dari sakit.
Sembuh dalam hal ini bukan hanya sembuh dari penyakit yang diderita, melainkan juga sembuh dari tekanan batin seperti rasa takut atau kegelisahan kita sendiri. Nah, itu tadi sobat beberapa bait dalam kita menganalisis dalam sebuah puisi Ruang Tunggu karya Sapardi Djoko Damono. Lalu, apa sih sobat amanat yang bisa kita ambil dalam puisi tersebut? Amanat yang bisa kita ambil dalam puisi yang berjudul Ruang Tunggu karya Sapardi Djoko Damono adalah mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya sebuah kesehatan. Jika terdapat satu anggota tubuh kita yang sakit, maka secara tidak langsung otak kita akan merespon dan menimbulkan perasaan khawatir, cemas, atau bahkan takut pada penyakit fisik tersebut. Dalam hal ini, penyakit batin biasanya juga akan jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan penyakit fisik. Sebab penyakit fisik bisa sembuh dengan obat-obatan, sedangkan penyakit batin bisa pulih dengan iman yang kuat serta rasa optimisme yang tetap kita pertahankan. Terima kasih. Itu tadi analisis puisi yang berjudul Ruang Tunggu karya Sapardi Djoko Damono dari Kak Nanda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.